Bab 1251. Ingin kultivasi ganda. Brian Jiang tidak membenci Mileye sebanyak paus. Dalam hatinya, ruang buku adalah yang terpenting. Meski dia juga merasa Mileye adalah ancaman besar, yang terpenting saat ini adalah mendapatkan ruang buku, bukan bertarung mati-matian dengan Mileye. Apalagi sekarang Mileye juga bekerja sama dengan kuil kuno. Dunia tahu tidak memiliki keuntungan. Brian Jiang menangkupkan tinjunya ke Mileye. Tuan Muda Ye, kita akan bertemu nanti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, mereka secara alami tidak berani tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mereka masih takut pada Mileye dan kuil kuno. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, Tuan Pavilion Jiang, apakah desa Tao ini sangat sakti? Brian Jiang ragu-ragu, lalu berkata, sangat misterius. Dari segi kekuatan, mungkin di atas alam peri dan Ordo Suci. Mileye berkata dengan suara berat, lalu apa yang akan dilakukan kalian? Brian Jiang terdiam. Ruang buku ada di tangan desa Tao, tentu mereka tidak akan menyerah. Tapi desa Tao ini bukan Ordo Suci. Mileye tiba-tiba berkata, Tuan Pavilion Jiang, aku pikir kalian harus berhati-hati. Brian Jiang memandang Mileye, Tuan Muda Ye juga hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi bersama semua orang. Selang beberapa waktu, Master Dunia Tao satu demi satu meninggalkan alam semesta 5 dimensi. Saat ini, kepala biara kuil kuno tiba-tiba berkata, jika kita serang barusan. Mileye tersenyum dan berkata, bisakah kita menghancurkan mereka semua? Kepala biara kuil kuno menggelengkan kepalanya, tapi bisa membunuh lebih dari selusin alam escape. Mileye berkata dengan lembut, tidak ada artinya. Lagi pula, ruang buku tidak ada di tangan mereka. Kepala biara kuil kuno mengernyit sedikit, kalau begitu ruang buku benar-benar ada di tangan desa Tao. Mileye berkata dengan serius, apakah kamu curiga pada paus? Kepala biara kuil kuno menggelengkan kepalanya, aku hanya merasa masalah ini agak aneh. Secara logika, paus tidak mungkin mengorbankan dirinya untuk desa Tao. Ini sangat tidak masuk akal. Mileye tertawa. Mungkin ada alasan yang tidak kita ketahui. Kepala biara kuil kuno terdiam. Mileye berjalan tidak jauh, dia melihat sekeliling, lalu berkata, Kepala biara, apa menurutmu tadi ada orang di sini? Kepala biara kuil kuno sedikit mengernyit, dia mengatupkan kedua tangannya, dan segera, ruang hampa di sekitarnya bergoyang hebat. Setelah beberapa saat, kepala biara kuil kuno berkata dengan suara berat, tadi ada orang di sini. Mileye menyipitkan matanya sedikit, ada seseorang. Kepala biara kuil kuno berkata, sepertinya masalah ini agak rumit. Mileye tersenyum dan berkata, tidak ada yang rumit atau tidak, kepala biara, sekarang kita hanya harus menunggu. Aku yakin ruang buku akan muncul dalam waktu singkat. Kepala biara kuil kuno memandang Mileye, aku percaya Tuan Muda Ye. Mileye tersenyum dan berkata, Kepala biara kuil kuno, aku akan kembali sebentar, kalian kembali ke kuil kuno dulu. Aku akan datang ke kuil kuno. Kepala biara kuil kuno ragu-ragu, lalu berkata, biarkan para biksu pertapa tinggal di sini. Dengan cara ini kamu akan lebih aman. Seolah memikirkan sesuatu, dia berkata lagi, bukan untuk mengawasi Tuan Muda Ye, jika kamu tidak mau, aku bisa mengajak mereka kembali. Mileye tertawa dan berkata, mana mungkin. Biarkan saja mereka tinggal di sini. Nanti aku akan kembali ke kuil kuno bersama mereka. Kepala biara kuil kuno mengatupkan kedua tangannya, dan dia mengeluarkan salinan kitab Buddha dan menyerahkannya kepada Mileye. Tuan Muda Ye,
kamu bisa membaca kitab Buddha saat tidak ada pekerjaan, tenangkan hatimu. Mileye mengangguk, ya. Kepala biara kuil kuno mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Mileye melihat tidak jauh ke belakang, Jessica Guan tidak tahu kapan dia tiba. Jessica Guan menatap Mileye, meningkat. Mileye mengangguk. Jessica Guan tertawa, selamat. Mileye menatap Jessica Guan, sedikit keterkejutan muncul di matanya, semi-escape. Jessica Guan mengangguk. Mileye tertawa dan berkata, ini sangat cepat. Harus diakui bahwa bakat Jessica Guan sangat tinggi, dan dia memang jenius paling mempesona dalam sejarah klan roh suram. Jessica Guan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa mengalahkanmu. Mileye tersenyum dan berkata, aku menahanmu karena tubuh fisikku. Jika aku tidak menahanmu, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Dia tidak berbohong, jika dia tidak menahan Jessica Guan dengan tubuhnya, dia mungkin tidak akan mengalahkan Jessica Guan. Jessica Guan berkata dengan lembut, apa rencanamu selanjutnya? Mileye tertawa, pengembangan. Jessica Guan mengangguk, sekarang memang kesempatan yang baik bagi kita untuk berkembang. Mileye berkata, sekarang apakah ada orang di 5 dimensi yang mencapai alam escape? Jessica Guan menatap Mileye, ya. Mileye bertanya, Wine atau Sisi? Jessica Guan menggelengkan kepalanya, Sabta. Sabta. Mileye tercengang, lalu berkata, dia sampai di alam escape. Jessica Guan mengangguk. Mileye terdiam. Dia tidak menyangka bahwa Sabta akan menjadi master alam semesta 5 dimensi pertama yang mencapai alam escape. Alam escape paling mudah. Jessica Guan ragu-ragu, lalu berkata, Sabta mungkin tidak sama dengan yang lain. Mileye bertanya, apa maksudmu? Jessica Guan berkata, kata Nona Wine, dia mungkin orang yang bereinkarnasi. Orang yang bereinkarnasi. Mileye terdiam. Bahkan, saat berada di dunia bawah, dia merasa Sabta ini tidak normal. Apalagi pedang Sabta bisa menyatu dengan pedang wanita bergaun polos. Setelah hening sejenak, Mileye berkata dengan lembut, kuharap dia tidak berubah menjadi orang lain. Jessica Guan mengangguk, ini yang kami khawatirkan, tapi untuk saat ini, Sabta masih normal. Mileye sedikit mengangguk, apakah dia satu-satunya yang mencapai alam escape? Jessica Guan menggelengkan kepalanya, Aro, Wine, Sisi, dan Nona An semuanya bertapa. Jika tidak ada kecelakaan, mereka pasti bisa mencapai alam escape. Mileye mengangguk, bagaimana dengan teknik formasi? Jessica Guan berkata, ikuti aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye mengikuti. Setelah Mileye dan yang lainnya pergi, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di lapangan. Setelah hening sejenak, pria berbaju hitam itu berkata dengan lembut, Paus. Kamu menggunakan kematianmu untuk menjebak desa Tao. Apakah kamu gila? Mileye mengikuti Jessica Guan ke langit berbintang. Saat ini, Tetua Li sudah lama menunggu. Mileye memandang Tetua Li, dan Tetua Li berkata dengan suara yang dalam, pemimpin aliansi Ye, kekuatan teknik formasi ini mungkin tidak sederhana, kamu harus siap secara mental. Mileye tertawa, aku siap. Tetua Li mengangguk, dan dia menoleh untuk melihat, aktifkan. Saat suara jatuh, langit berbintang di sekitar mereka tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, emas kuno abjad misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di lapangan. Pada saat ini, seluruh langit berbintang ditutupi oleh teknik formasi. Mileye melirik teknik formasi ini, lalu bertanya, apakah ini solid? Li Tua berkata, kamu coba. Mileye mengangguk, menghunus pedangnya dan menebas. Jelek. Seberkas sinar pedang menembus udara,
dan begitu sinar pedang memasuki teknik formasi, sinar itu menghilang tanpa suara. Mileye sedikit terkejut. Dia memandang Tetua Li, dan Tetua Li tersenyum dan berkata, ruang hampa dipindahkan. Kami membangun formasi teknik ruang hampa yang kuat. Dalam formasi teknik ini, kekuatan apapun yang memasukinya, formasi teknik dapat secara otomatis memindahkannya. Untuk saat ini, kekuatan Master Alam Escape dapat dengan mudah dihilangkan. Mileye sedikit terkejut, luar biasa. Tetua Li bertepuk tangan, lingkaran sihir emas tiba-tiba muncul di kaki Mileye. Li Tua berkata, ini adalah mata formasi. Mileye melirik mata formasi di bawah kakinya, lalu berkata, bagaimana cara mengaktifkannya? Tetua Li menoleh dan melihat, nyalakan. Begitu suaranya jatuh, teknik formasi di bawah kaki Mileye tiba-tiba meletus menjadi cahaya emas yang terang. Saat berikutnya, emas kuno abjad di sekitarnya tampak hidup, dan kekuatan tak berujung mengalir ke arah Mileye. Dalam sekejap, ada kekuatan besar di tubuh Mileye, dan kekuatan ini seperti semburan, langsung mengaduk tubuh Mileye. Pada saat ini, ekspresi Mileye berubah. Karena dia menemukan bahwa kekuatan-kekuatan itu terus-menerus berkumpul ke arah tubuhnya, bahkan jika tubuh fisiknya saat ini sangat kuat, itu agak tak tertahankan. Mileye memandang Tetua Li, kamu bisa berhenti. Tetua Li mengangguk, dia bertepuk tangan dengan ringan, dan segera, emas kuno abjad itu terdiam. Mileye melirik tubuhnya, kekuatan di tubuhnya tidak hilang, namun, itu tidak tinggal di tubuhnya, tetapi perlahan-lahan menghilang. Pada saat ini, Tetua Li tiba-tiba berkata, kekuatan ini disimpan di abjad kuno ini oleh aku terlebih dahulu. Abjad kuno ini semuanya adalah formasi teknik, dan setiap formasi teknik mengandung kekuatan yang sangat besar. Kalau bertarung, pemimpin aliansi Y dapat mengekstrak kekuatan dari abjad kuno ini, ditambah kekuatanmu sendiri. Bisa dikatakan bahwa sekarang kamu bisa menggunakan teknik formasi ini untuk membunuh master seperti Paus. Mileye tiba-tiba berkata, masih perlu diperkuat. Tetua Li tercengang, lalu berkata, apakah kamu masih ingin memperkuatnya? Mileye mengangguk, Tetua Li, musuh kita bukan hanya dunia Tao, tapi juga bencana 5 dimensi. Menghadapi bencana besar itu, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Tetua Li berkata dengan suara yang dalam, tapi jika kamu terus memperkuat tubuh fisik Tuan Muda Ye. Mileye tertawa dan berkata, aku tahan. Jika sebelumnya, dia pasti tidak bisa menanggungnya, tapi sekarang, dia bisa menanggungnya sepenuhnya. Karena fisik-fisiknya saat ini adalah teknik Dharmakaya Intan. Tetua Li berpikir sejenak, dan kemudian berkata, oke, aku akan membiarkan orang terus memperkuat formasi teknik ini. Lalu dia melihat ke arah Jessica Guan, Jessica Guan, tolong terus kirim orang untuk memperkuat teknik formasi ini. Jessica Guan mengangguk, aku akan mengaturnya. Tetua Li menatap Mileye, pemimpin aliansi Y, apalagi yang kamu inginkan? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, kalian tolong ingat satu hal, yaitu musuh terbesar kita adalah bencana 5 dimensi. Jessica Guan mengangguk, aku mengerti. Tetua Li mengangguk, aku akan memperkuat teknik formasi kita dengan biaya berapapun. Mileye mendongak, lalu berkata, selain bencana 5 dimensi, kita juga punya musuh di luar. Musuh di luar, aku akan menghadapi mereka. Jessica Guan mengangguk, ya. Mileye tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan melihat seorang wanita berjalan perlahan. Ayo, itu Monique Qian. Monique Qian menghampiri Mileye, ngobrol berdua. Jessica Guan berkata, kalian mengobrol. Aku pergi kerja. Setelah selesai berbicara, dia dan Tetua Li berbalik dan pergi.
Mileye memandang Monik Qian, apakah ada perlu, Nona Monik Qian? Monik Qian berkata, garis darahku telah menembus belenggu sendiri. Mileye tercengang, lalu tersenyum dan berkata, itu bagus. Monik Qian melirik Mileye dan tidak berbicara. Mileye berkata, jika ada perlu, katakan saja padaku, aku. Monik Qian tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin kultivasi ganda? Mileye tercengang, hah. Bersambung.